Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Puji Tuhan Yesus. Salam, selamat sore para ibu PW Esther yang terkasih. Kita bertemu lagi setelah sekian lama. Saya mengharap semua sehat-sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di dalam surga, kami bersyukur pada sore hari ini memberi kesempatan untuk berhimpun dalam satu kasih dan bertatap muka melalui virtual dari rumah masing-masing. Mohon pimpinanmu dan penyertaanmu dalam perenungan sore ini sebagai pembicara dan para peserta kaum ibu PW. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Yang terkasih para ibu PW Esther, pada sore yang indah ini, mari kita memuji dan merenungkan firman Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Kita siapkan Alkitab kita dan mari buka Injil Matius pasal 6 pada ayat 9 sampai 13. Kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sabda Tuhan Yesus. Berbahagialah yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman ini dalam hidupnya. Renungan sore ini ungkapan kalimat dari doa Bapa kami yang setiap saat kita menggunakan dalam doa. Agar kita lebih mengerti dan mendalami bagian pengucapan dalam doa kepada Bapa. Saya memberi tema, Bapa kami yang di surga. Kalimat pertama dalam doa Bapa tidak asing bagi bibir dan telinga kami. Dan sebutan Bapa juga kita tidak asing. Di keluarga, sebutan ini sebagai pengganti nama panggilan, yaitu ayah. Ada juga di Jawa dipanggil Romo. Dan tetangga kita memanggil dengan Abi di Islam. Ada juga yang menyebut Papa. Itu tadi sebutan-sebutan panggilan kepada orang yang laki-laki, dan juga panggilan penghormatan karena beliaulah kepala keluarga. Hal berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus ada dua versi. Versi pertama di Injil Matius pasal 6 ayat 9 dan sampai 13. Dan kedua di Injil Lukas pasal 11 ayat 2. Perbedaannya adalah audiensnya berbeda. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan sampai hari ini menggunakannya dari versi Injil Matius. Doa Bapa kami yang lengkap merupakan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sebagai pengganti doa orang munafik. Calvin pernah mengatakan, suatu doa tetap seperti doa Bapa kami haruslah didoakan baik dengan hati maupun dengan akal budi. Kita harus menginsapi dan memahami apa yang kita doakan. Doa Bapa kami memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Sebagai doa tetap yang dapat dipanjatkan dalam doa secara pribadi atau kelompok dalam satu persekutuan. Karena doa Bapa kami merupakan doa tetap atau doa yang isinya paten, maka tidak jarang doa Bapa kami dipanjatkan sebagai doa hafalan tanpa penghayatan. Terhadap doa Bapa kami tersebut seringkali disebabkan karena tidak mengerti konteks dan jiwa doa Bapa kami yang pernah diajarkan oleh Yesus Kristus. Tidak mengerti makna teologis perkataan-perkataan dan
kalimat-kalimat yang terdapat dalam doa Bapa kami tersebut. Ketidakmengertian tersebut mungkin disebabkan karena doa Bapa kami tidak pernah dijelaskan secara mendetail dalam pelajaran katekisasi atau diselidiki secara mendalam oleh kelompok penyelidikan Alkitab yang ada di dalam gereja. Jika kita mengerti mengenai jiwa, konteks, dan makna teologis doa tersebut, tentu kita akan mengucapkan doa yang pendek itu dengan nada, perasaan, dan akal yang sifatnya berbeda. Mari kita menggali akan kebenaran perkataan dan kalimat yang Yesus Kristus pernah ajarkan dalam doa Bapa kami tersebut. Yesus berasal dari masyarakat yang tahu berdoa. Diukur dari standar Alkitab, doa orang Yunani sifatnya kurang serius dan kurang sakral yang menjadikan kesia-siaan berdoa. Sebab itu sikap skeptis menaungi doa-doa mereka. Namun dalam kepercayaan Yudaisme, khususnya di Palestina, doa menduduki posisi penting yang tidak tergoncangkan dalam kehidupan mereka. Ada pola-pola doa yang mudah ditetapkan. Doa menjadi disiplin dalam kehidupan sejak masa muda, sehingga ada ketetapan berapa kali mereka harus berdoa dalam sehari. Seperti saudara-saudara kita, 5 kali harus bersembahyang. Yesus Kristus berasal dari lingkungan masyarakat Yahudi, maka dia tentu mengenal secara jelas mengenai doa-doa yang sering dipanjatkan oleh orang Yahudi. Sudah pasti dia pun pernah diajar mengenai doa-doa versi Yahudi pada masa anak-anaknya atau pada masa remajanya. Sekalipun Alkitab belum pernah menyebutkan hal itu. Doa-doa orang Yahudi yang ada dalam zaman Yesus Kristus hidup di bumi adalah sebutan Allah sebagai Bapa. Bagi orang Yahudi, doa yang dialamatkan kepada Allah sebagai Bapa bukanlah hal yang tidak biasa bagi mereka. Dalam ibadat di rumah sembahyang, Allah sering disebut Bapa kami atau Abinu, Raja kami atau Malhenu. Allah disebut Bapa kami, Abinu, yang diparalelkan dengan Oh Raja kami, Malhenu. Sebutan Bapa dalam kehidupan keseharian. Dalam bahasa Aram, anak-anak memanggil bapaknya Abba. Hal itu telah diajarkan oleh orang tua sedari anak tersebut mulai dapat berbicara. Sampai anak tersebut dewasa, anak itu memanggil ayahnya Abba. Demikian juga kata Abba atau Bapa yang dipakai oleh Yesus Kristus waktu berdoa dalam mengajar doa Bapa kami adalah kata dari bahasa Aram. Oleh sebab itu, bila Yesus Kristus menyebut Allah sebagai Bapa atau Abba, sebaiknya diayati dalam konteks Aramaik. Itu menyatakan hubungan yang intim antara orang beriman dengan Allah sebagai Bapa mereka.
Berikut, Allah disebut Bapa dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama menyebutkan konsep Allah sebagai Bapa sebanyak 15 kali. Dengan menyebut Allah sebagai Bapa, Dia dihormati sebagai pencipta dalam Ulangan 32 ayat 6. Dalam Maleakhi 2 ayat 10. Allah disebut Bapa karena kasih sayangnya. Mazmur 103 ayat 13. Allah disebut sebagai Bapa sebab Dialah yang memperanakan umatnya dan Raja Israel secara adopsi. Mazmur 2 ayat 7. Allah diasosiasikan sebagai Bapa sebab Dia yang memperanakan Israel sebagai anak sulungnya. Keluaran 4 ayat 22. Allah disebut Bapa dikaitkan dengan sikap Israel yang kontradiktif. Mereka disebut sebagai anak Allah tetapi tidak menyembah Allah, bahkan mencobai Dia. Di dalam Yeremia 3 ayat 4-5, Yeremia 19 dan 20. Allah disebut Bapa untuk melukiskan rahmat-Nya dan pengampunannya. Yesaya 63 ayat 15 dan 16. Sekarang Allah sebagai Bapa menurut ajaran Kristus. Dalam kitab-kitab Injil, kita dapat menemukan bahwa Yesus Kristus sering menyebut Allah sebagai Bapa. Paling kurang ada 170 kali. Allah disebut Bapa yang pernah dicatat dalam kitab-kitab suci atau kitab Injil. Dalam Injil Matius disebutkan Allah sebagai Bapa sebanyak 42 kali. Dalam Injil Markus 4 kali, di dalam Injil Lukas 15 kali, dan Injil Yohanes 109 kali. Timbul pertanyaan bagi kita, samakah pengertian kebapaan Allah? Dalam ajaran Yesus Kristus dengan pengertian kebapaan Allah yang dipahami oleh orang Yahudi dalam Perjanjian Lama, tak dapat disangkal. Tentu ada kesamaan-kesamaannya. Misalnya, Allah adalah Bapa yang memelihara kehidupan anak-anaknya. Matius 6:26. Allah sebagai Bapa yang mau mengampuni kesalahan umatnya. Matius 6:14 dan 15. Dan tentu masih banyak persamaan-persamaan yang lain. Kita akan melihat perbedaan-perbedaan yang menonjol sehubungan dengan konsep kebapaan Allah yang pernah diajarkan oleh Yesus Kristus dan yang pernah diajarkan oleh Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, waktu berbicara mengenai kebapaan Allah yang ditekankan sering pada aspek inisiatif Allah. Misalnya, Dia yang memberi berkat, yang memelihara, yang memperanakkan, yang mengampuni, dan seterusnya. Namun, waktu Yesus mengajarkan konsep mengenai kebapaan Allah, Dia tidak saja menyoroti aspek inisiatif Allah, tetapi juga aspek tanggung jawab sebagai anak-anak Allah atau anak-anak Bapa surgawi. Mereka yang membawa damai yang patut disebut sebagai anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Mereka yang mau mengasihi musuh-musuhnya dan mau mendoakan mereka yang menganiayanya. Merekalah yang patut disebut sebagai anak-anak Bapa surgawi. Matius 5, 44 dan 45. Mereka yang mengasihi Kristus, mereka yang patut disebut Allah sebagai Bapanya.
Yohanes 8:42. Mereka yang melawan Kristus bukanlah anak-anak Allah. Mereka menjadi anak-anak iblis. Yohanes 8 ayat 39 dan 40. Pengajaran Yesus Kristus mengenai kebapaan Allah yang ditekankan pada aspek tanggung jawab. Sebagai anak-anak Bapa Surgawi merupakan pengajaran yang sifatnya revolusioner. Pada bagian lain, waktu Yesus Kristus mengajarkan konsep mengenai kebapaan Allah, dia lebih revolusioner lagi, sebab dia berkata, tidak seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Yohanes 14 ayat 6-7. Dia memberikan persyaratan yang mutlak bahwa seseorang hanya dapat mendekat kepada Bapa Surgawi, menjadi anak-anak Bapa Surgawi melalui dia. Tidak ada jalan lain. Penginjil Yohanes menyaksikan bahwa seseorang hanya dapat menjadi anak-anak Allah melalui menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Menjadi anak-anak Allah itu bukan karena alasan keturunan daging, tetapi karena perbuatan Allah melalui Yesus Kristus. Hal ini lain sekali dengan konsepsi perjanjian lama. Mereka menjadi anak-anak Allah karena dilahirkan dan diturunkan dari Israel, umat Allah itu. Sehubungan dengan memanggil Allah sebagai Bapa, menurut ajaran Kristus dapatlah diringkaskan dengan bahasa bebas sebagai berikut. Engkau boleh-boleh saja menyebut Allah sebagai Bapamu. Namun persoalannya, apakah dia juga mengakui engkau sebagai anak-anaknya? Ingat, engkau hanya dapat diakuinya sebagai anak kalau engkau percaya kepadaku. Sesudah itu engkau membuktikan keabsahanmu sebagai anak-anak Allah melalui perbuatanmu yang baik dan benar. Penjelasan ungkapan Bapa kami yang di surga. Penginjil Matius mencatat bahwa Yesus menyebut Allah, Bapa Surgawi, tidak kurang dari 20 kali. Itu terperinci sebagai berikut. Dia menyebut Allah, Bapakku yang di surga, sebanyak 9 kali. 9 kali. Dia mengatakan kepada pendengarnya, Bapamu yang di surga, sebanyak 10 kali. Dan sekali dia mengatakan, Bapa kami yang di surga, ayat 6, pasal 6 ayat 9, yaitu ketika dia mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Kalau demikian, penyebutan Allah Bapa kami merupakan istilah yang khusus. Maka itu perlu kita memperhatikan maknanya. Bapa kami mempunyai makna. Dan ungkapan ini menyatakan, 1. Pengakuan orang percaya bahwa dia sangat dekat dengan semua anak-anaknya. 2. Pengakuan orang percaya bahwa dia patut menerima hormat serta sembah dari para anak-anaknya.
3. Pengakuan orang percaya bahwa Dialah Allah yang penuh kasih sayang, penuh rahmat dan pengampunan, serta memberkati kehidupan anak-anaknya. 4. Pengharapan anak-anaknya bahwa Dia akan mengabulkan permohonan anak-anaknya. 5. Dalam doa, kita senantiasa mengingat akan saudara-saudara seiman yang lain. Dalam doa, kami adalah bentuk jamak. Sebab itu, apakah seseorang memanjatkan doa ini seorang diri atau dalam suatu persekutuan bersama-sama dengan orang lain? Pengantaraan bagi semua anak-anak Allah yang lain selalu termasuk di dalamnya. Karena Allah kami merupakan suatu pribadi yang sungguh-sungguh nyata. Kami punya relasi dengannya dan bergantung padanya. Makna ungkapan yang mengandung arti yang di surga. 1. Suatu peringatan agar jangan kita berpikir tentang Allah secara duniawi. Jangan kita menganggap Dia sama persis dengan Bapa duniawi. 2. Suatu keyakinan bahwa Dialah Bapa yang Maha Kuasa, yang sanggup dan memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. 3. Suatu peringatan bagi anak-anak Allah bahwa rumah mereka yang sesungguhnya bukan di bumi ini, tetapi di dalam surga. Di bumi ini anak-anak Allah sebagai musafir saja. Maka murid-murid Yesus yang di bumi ini harus mengangkat hati dan mata mereka ke surga, tempat tinggal mereka yang akan datang. 4. Suatu peringatan bagi mereka yang sedang berdoa agar menyadari bahwa mereka sedang bercakap-cakap dengan Dia yang dahsyat dan agung itu. Kami telah mengangkat hati kami dari bumi dan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan bumi kepada dunia lain, dunia yang lebih tinggi. 5. Suatu peringatan bagi kami bahwa Dia yang kepadanya kami berdoa lebih tinggi dari dunia ini. Dia berbeda dari tingkatan makhluk ciptaan. Jadi, melalui doa Bapa kami, Yesus Kristus mengajarkan kepada kita masing-masing kepada siapa kita harus menyembah, memuja, meminta, dan berharap, yaitu kepada Allah yang penuh dengan kemurahan, kebaikan, pengampunan, kasih setia, namun sekaligus juga Allah yang dahsyat, penuh keagungan dan kemuliaan. Dia berbeda dengan makhluk ciptaan. Maka Allah berdoa, kita harus memiliki hati yang bersikap hormat dan menyembah kepadanya. Amin. Demikian renungan kita sore hari ini. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, di mana kami Engkau pimpin untuk merenungkan ungkapan-ungkapan yang sudah kami dengar bersama-sama, agar yang sudah sampai di telinga kami dapat turun ke hati dan menjadi rema dalam kehidupan hari lepas hari. Amin.